Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Teresia Martin dilahirkan di kota Alencon, Perancis pada tanggal 2 Januari 1873. Ayahnya bernama Louis Martin dan ibunya Zélie Guérin. Pasangan tersebut dikaruniai 9 orang anak, tetapi hanya 5 yang bertahan hidup hingga dewasa. Kelima bersaudara itu semuanya putri dan semuanya menjadi biarawati. Ketika Teresia masih kanak-kanak, ibunya terserang penyakit kanker. Pada masa itu, mereka belum memiliki obat-obatan dan perawatan khusus seperti sekarang. Para dokter mengusahakan yang terbaik untuk menyembuhkannya, tetapi penyakit Nyonya Martin bertambah parah. Ia meninggal dunia ketika Teresia baru berusia 4 tahun. Sepeninggal istrinya, ayah Teresia memutuskan untuk pindah ke kota Lisieux, di mana kerabat mereka tinggal. Di dekat sana ada sebuah biara Karmel di mana para suster berdoa secara khusus untuk kepentingan seluruh dunia. Ketika Teresia berumur 10 tahun, seorang kakaknya Pauline masuk biara Karmel di Lisieux. Hal itu amat berat bagi Teresia. Pauline telah menjadi ibunya yang kedua, merawat dan mengajarnya, serta melakukan semua hal seperti yang dilakukan ibumu untuk kamu. Teresia sangat kehilangan Pauline hingga ia sakit parah. Meskipun 1 bulan Teresia sakit, tak satu pun dokter yang dapat menemukan penyakitnya. Ayah Teresia dan keempat saudarinya berdoa memohon bantuan Tuhan. Hingga suatu hari, patung Maria di kamar Teresia tersenyum padanya dan ia sembuh sama sekali dari penyakitnya. Suatu ketika Teresia mendengar berita tentang seorang penjahat yang telah melakukan 3 kali pembunuhan dan sama sekali tidak merasa menyesal. Teresia mulai berdoa dan melakukan silih bagi penjahat itu, seperti menghindari hal-hal yang ia sukai dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kurang ia sukai. Ia memohon pada Tuhan untuk mengubah hati penjahat itu. Sesaat sebelum kematiannya, penjahat itu meminta salib dan mencium tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib. Teresia sangat bahagia. Ia tahu bahwa penjahat itu telah menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Teresia sangat mencintai Yesus. Ia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya baginya. Ia ingin masuk biara Karmel agar ia dapat menghabiskan seluruh harinya dengan bekerja dan berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan mengasihi Tuhan. Tetapi masalahnya, ia terlalu muda. Ia berdoa dan menunggu dan berdoa. Hingga akhirnya, ketika umurnya 15 tahun, atas izin khusus dari Paus, ia diizinkan masuk biara Karmelit di Lisieux. Apa yang dilakukan Teresia di biara? Tidak ada yang istimewa, tetapi ia mempunyai suatu rahasia, cinta. Suatu ketika Teresia mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya. Jadi Teresia berusaha untuk selalu mencintai. Ia berusaha untuk senantiasa lemah lembut dan sabar, walaupun itu bukan hal yang selalu mudah. Para suster biasa mencuci baju-baju mereka dengan tangan. Seorang suster tanpa sengaja selalu mencipratkan air kotor ke wajah Teresia, tetapi Teresia tidak pernah menegur ataupun marah kepadanya. Teresia juga menawarkan diri untuk melayani suster tua yang selalu bersungut-sungut dan banyak kali mengeluh karena sakitnya. Teresia berusaha melayani dia seolah-olah ia melayani Yesus. Ia percaya bahwa jika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Yesus. Mencintai adalah pekerjaan yang membuat Teresia sangat bahagia. Hanya 9 tahun lamanya Teresia menjadi biarawati. Ia terserang penyakit tuberkulosis atau TBC yang membuatnya sangat menderita. Kala itu belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit TBC. Dokter hanya bisa sedikit menolong. Ketika ajal menjelang, Teresia memandang salib dan berbisik, "Aku cinta padanya."
Tuhanku, aku cinta padamu. Pada tanggal 30 September 1897, Teresia meninggal dunia ketika usianya masih 24 tahun. Sebelum wafat, Teresia berjanji untuk tidak menyerah pada rahasianya. Ia berjanji untuk tetap mencintai dan menolong sesama dari surga. Sebelum meninggal, Teresia mengatakan, "Dari surga aku akan berbuat kebaikan bagi dunia." Dan ia menepati janjinya. Semua orang dari seluruh dunia yang memohon bantuan Santa Teresia untuk mendoakan mereka kepada Tuhan telah memperoleh jawaban atas doa-doa mereka. Setelah wafat, Teresia menjadi terkenal karena buku yang ditulisnya, Kisah Suatu Jiwa, yang diterbitkan 1 tahun setelah wafatnya. Teresia dikanonisasi pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-10. Ia dikenal dengan sebutan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia si bunga kecil. Santa Teresia bersama-sama dengan Saint Jean d'Arc diberi gelar pelindung Perancis. Selain itu, Santa Teresia bersama-sama dengan Santo Franciscus Xaverius diberi gelar pelindung misionaris. Tanggal 19 Oktober 1997, Teresia juga menjadi wanita ketiga yang diberi gelar Doktor Gereja. Kalian dapat mohon bantuannya mengenai apa saja. Ia pernah berjanji akan melimpahi kita dengan bunga-bunga mawar dari surga. Sejak kematiannya, banyak mujizat yang terjadi berkat bantuan doanya. Pestanya dirayakan setiap tanggal 1 Oktober. Teresia seorang gadis yang sederhana dengan jalan kecilnya yang istimewa. Ia menunjukkan bahwa kekudusan dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasanya orang itu. Caranya ialah dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih murni kepada Tuhan. Kamu pun dapat menjadi kudus dengan cara-cara sederhana seperti yang dilakukan oleh Santa Teresia dengan jalan kecilnya.